Sambil saya rekam, saya ada materi juga untuk bahasan kita sekalian biar nanti mengingatkan dan sekaligus nanti akan saya share mengenai rencana penulisan buku yang sebetulnya juga komprehensif ini. Eh, Ya, Bismillah, kita awali pertemuan kita pagi ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu sekalian, mohon izin ya kita gunakan waktu mungkin mudah-mudahan 30 menit ke depan lah, kita nggak terlalu panjang. Yang penting kita ada kesepahaman, pemikiran untuk berkumpul di sini dalam rangka menyiapkan penulisan bersama dalam sebuah buku Kapita Selecta yang nanti kita akan coba elaborasi dalam rangka untuk menyambut Harlah Koperasi yang ke-77 2024. Ini kebetulan waktunya pas banget ya, 2045 sebagai orientasi Indonesia Emas, di mana koperasi berharap dan kita berdoa bisa menjadi salah satu pemain ekonomi di Indonesia yang bisa diperhitungkan, dan tentunya ini tidak bisa serta-merta muncul begitu saja, tapi butuh upaya bersama dari setiap pemangku kepentingan ya, stakeholder, juga termasuk wabil khusus dunia akademis ya, karena segala sesuatu gerakan itu munculnya dari dunia kampus ya, dari dunia akademis yang mampu memberikan inspirasi kepada masyarakat umum ya, pada umumnya, dan tentunya pemikiran-pemikiran yang mampu untuk memberikan sebuah solusi, kemudian pencerahan, dan sekaligus bisa memandu masyarakat ya secara umum bagaimana sebetulnya 2024 itu akan wujud dan akan berada dalam sebuah konstelasi perekonomian yang berada pada titik puncak Indonesia Emas, diperkirakan oleh berbagai filosof dan para para visioner dan juga tentunya pemimpin bangsa ini. Kita berharap kita menjadi bagian dari derap langkah untuk menyongsong 2045 ke depan. Mungkin dari hitungan waktu terasa 45 masuk dalam abad pertengahan di abad 21 ya. Namun demikian kita tetap ada optimisme, kita masih bisa menyaksikan bersama 2045 seperti yang kita harapkan saat ini, gitu ya, perkoperasian menjadi salah satu pelaku utama, kalaupun kemudian tidak bisa menjadi pelaku utama, adalah pelaku yang diperhitungkan di dalam konteks perekonomian Indonesia ke depan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira kita perlu bersama-sama secara maraton, secara simultan, dan juga secara bertahap ya mengelaborasi ini sebagai sebuah gerakan kecil di lingkungan akademis kita gitu. Memang yang menyemangati kita adalah tentunya suatu passion ya, suatu keinginan bersama dan sesuatu yang muncul dari hati dan pikiran kita sebagai sebuah anak bangsa ya, sebagai bagian dari anak bangsa yang peduli terhadap koperasi dan perkoperasian di Indonesia tentunya. Jadi dilandasi oleh semangat itu, karena memang di dalam konteks ini kita nggak berpikir secara material, kita mungkin jauh sementara ini jauh dari untuk itu ya. Kalau menyemangati adalah yang menjadi penyemangat kita adalah dari sisi itu, mungkin kita hari ini tidak mungkin sulit untuk hadir, maksudnya di tengah-tengah ini, di tengah-tengah kita
bertemu ini yang menyatukan kita dan kita satu dalam media virtual saat ini adalah semangat dan keinginan bersama untuk memberikan kontribusi terhadap perkoperasian di Indonesia dalam konteks pemikiran tentunya, dalam konteks pemikiran. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya coba untuk jelaskan secara singkat mengenai maksud dan tujuannya apa, ruang lingkup kegiatan kita apa saja, pelaksanaannya nanti seperti apa, lalu output yang diharapkan apa sih gitu ya outputnya, dan kita akhiri nanti bersama dengan suatu kesepahaman, suatu pemikiran yang kita jadikan sebagai landasan untuk mulai bergerak dari ruang lingkup yang paling kecil. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita coba sama-sama pahami tentang apa yang mau kita tulis. Kita akan menulis sebuah buku Kapita Selecta, yang mana istilah ini sebetulnya merujuk pada suatu literatur yang sudah terpilih secara spesifik dalam satu tema besar gitu. Dalam bidang ilmu tertentu, kebetulan kita sama-sama sudah memahami, kita akan berbicara tentang perkoperasian. Nah, ini buku Kapita Selecta biasanya muncul dari kalangan akademisi, perguruan tinggi, gitu ya. Dan karena sebagai sebuah karya ilmiah, maka kita selalu akan merujuk pada literasi, literatur yang kita anggap penting dan kita akan jadikan sebagai pedoman rujukan dalam penulisan kita. Secara harfiah Kapita Selecta itu adalah pilihan yang terbaik ya. Jadi kalau dalam bahasa umum, kenapa disebut dengan Kapita Selecta? Karena kita akan memilih tulisan-tulisan yang terbaik versi kita, gitu ya, versi kita. Jadi memang yang terbaik itu kan relatif ya, tapi ini adalah persembahan yang terbaik dari kita, pemikiran kita, untuk menjadi bahan pertimbangan, bahan pemikiran, dan sekaligus menjadi mudah-mudahan bahan rujukan bagi pihak pemangku kepentingan yang lain. Nah, kita tentunya akan berdasarkan ya pada sajian konsep. Jadi nanti tulisan kita ini tetap akan menggali dan mengembangkan konsep-konsep dasar yang ada, teori-teori yang ada, maupun temuan-temuan yang terbaru gitu ya dalam bidang studi yang sedang kita bahas, yaitu perkoperasian. Nah, misalnya kita pernah mendengar ya kalau dalam ekonomi ada buku yang sangat populer ditulis oleh Adam Smith, The Wealth of Nations, yang menjadi rujukan ekonomi awal. Lalu kemudian juga ada Das Kapital yang ditulis oleh Karl Marx yang sangat populer menjadi basic pemikiran bagi ideologi kiri gitu ya. Sementara Adam Smith mengembangkan The Wealth of Nation dalam konteks ekonomi kanan gitu ya. Jadi itu sebetulnya yang ditulis oleh Karl Marx itu adalah merupakan Selecta Kapita sebetulnya. Jadi tulisan-tulisan yang sudah sangat banyak kemudian dikumpulkan. Sama dengan Adam Smith juga. Jadi Adam Smith menulis The Wealth of Nation itu bukan menulis dari A sampai Z ya, tapi dari pemikiran-pemikiran dan kumpulan pemikiran yang sudah ada pada waktu itu, pada masa itu. Nah, terus pertanyaan berikutnya, apa urgensi tentang buku Kapita Selecta ini, gitu ya? Jadi buku Selecta Kapita ini atau Kapita Selecta ini memiliki urgensi memang untuk kita memberikan kontribusi pemikiran Indonesia Emas 2045. Nah, koperasi yang kita yakini memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi motor penggerak dalam pembangunan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemakmuran bersama. Jadi sebagai lawan tanding kapitalisme, imperialisme, dan kolonialisme itu adalah kooperatif. Jadi kalau kita membaca dari berbagai literasi yang ada dalam dunia ekonomi, bahwa ketika dunia
mengerucut pada pusat kekuasaan ekonomi di satu pihak yang tersentralisasi pada kekuatan kapital di dunia, terutama di dunia industri ya, terutama di dunia industri seperti yang sekarang sedang berkembang baik di Eropa maupun sudah bergeser ke China. Ada kekuatan lain sebagai penyeimbang, yaitu kekuatan kooperatif. Dan kekuatan kooperatif sendiri juga sedang bertumbuh di Eropa, terutama di Eropa Timur dan di Amerika. Ya, di Amerika juga muncul kekuatan ekonomi kooperasi yang kemudian mulai menggeser kekuatan kapitalisme. Nah, baik ya, mungkin hal itu saya kira sudah kita baca ya berbagai literatur terkait dengan itu. Nah, kita coba ingin memahami bersama maksud dan tujuan dari tulisan yang kita akan buat. Yang menyambut Harlah Koperasi ya ke-77. Kemudian ada kebetulan hari lahir Kopin di tanggal yang sama, tapi di yang ke-60 ya. Kalau Koperasi Nasional itu 77, kalau di Kopin itu ke-60. Nah, jadi memberikan makna lah bahwa kelahiran Ikopin itu memberikan makna insight pencerahan ya kepada perkoperasian kita. Nah, inilah mungkin salah satu bagian kecil kontribusi yang bisa kita berikan dalam bentuk tulisan. Dan ketiga adalah mengajak insan akademis untuk berkontribusi dalam pemikiran bersama tentang perkoperasian Indonesia masa depan. Jadi pertanyaannya apakah kemudian ini hanya untuk dosen Ikopin? Saya kira tidak ya. Kita mengajak insan-insan akademis yang memiliki ghirah ya, semangat yang sama dalam bidang perkoperasian untuk kita berkolaborasi memberikan kontribusi pemikiran. Nah, terus pelaksanaannya seperti apa gitu ya? Pelaksanaannya kita nanti akan menulis yang kita akan bagi dalam bab per bab gitu ya, bab per bab, di mana bab per bab ini sebetulnya juga bagian dari pemikiran yang sudah terkristalisasi dalam bentuk artikel, ya sehingga nanti artikel itu akan menjadi salah satu output dari kegiatan kita bersama ini yang bisa kita masukkan ke dalam jurnal. Jadi output dari kegiatan kita ini nanti akan ada berapa lapis gitu ya. Akan pertama dalam bentuk artikel, kemudian dalam bentuk paper, lalu kita akan sounding dalam bentuk suatu conference ya, conference. Jadi nanti kita akan bikin conference secara bertahap ya, konferensi yang kita buat sendiri ya untuk diseminasi dari pemikiran kita. Jadi pemikiran kita ini kita akan diseminasi nanti tiap pekan ya, karena nanti ada sekitar 9 bab. Nanti 9 bab itu kalau kita akan mulai habis Lebaran nanti akan pas ya 2 minggu sebelum Harlah Koperasi, berharap udah selesai sehingga nanti ada kesempatan untuk kita naik cetak sehingga di hari kelahiran koperasi itu sudah bisa kita launching buku Kapital Selekta ini. Ya, jadi nanti Bapak Ibu sekalian, tulisan kita nanti akan menghasilkan output dalam bentuk artikel, lalu kemudian kita akan paparkan pemikiran kita ya dalam bentuk webinar online ya, di setiap hari Rabu nanti ada rebuan. Kita akan bahas secara bertahap bab per bab. Kemudian penerbitan ya, setelah itu kita akan bikin penerbitan. Ini kegiatan kita ya, kegiatan kita. Jadi menulis adalah merupakan bagian yang esensial dan substansial. Lalu kemudian impact-nya adalah kita bisa membuat suatu konferensi webinar online. Ya, kita akan mengajak seluruh
komponen masyarakat yang masuk dalam komunitas perkoperasian untuk bisa bergabung. Nanti kita akan undang. Lalu kemudian nanti di ujungnya kita akan launching bersama kegiatan ini ya dalam sebuah acara tersendiri. Nah, adapun ke substansinya pelaksanaan kegiatan ini kita nanti akan coba paparkan sistematika penulisan kita seperti apa. Kemudian kita akan bagi-bagi bab per bab sesuai dengan yang sudah kita tampung ya, aspirasi dan inisiasi dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita buat jadwal, lalu kemudian kita akan mulai nulis ya. Lalu dari hasil tulisan itu kita akan paparkan tadi dalam bentuk diseminasi, lalu kemudian ujungnya kita akan terbitkan. Jadi nanti ada 2 output nanti. Yang pertama adalah kita akan masukkan ke jurnal dalam apa namanya sistematika artikel ilmiah. Kemudian kita akan modified yang kedua untuk kita gabung menjadi buku. Jadi ada 2 output utama sebagai karya tulis kita. Nah, bab-bab yang sudah kita siapkan sebagaimana di slide ini, pendahuluan saya sendiri nanti yang akan menyiapkan, kemudian konsep dasar perkoperasian, peran koperasi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045, kemudian kondisi perkoperasian Indonesia saat ini, lalu kemudian modal koperasi menuju Indonesia Emas 2045, lalu implementasi visi Indonesia Emas 2045 dalam perkoperasian. Kemudian studi kasus, kita akan melihat koperasi-koperasi sukses di Indonesia saat ini. Lalu kemudian tantangan dan solusinya. Lalu bicara tentang masa depan perkoperasian Indonesia. Ya, ini nanti adalah sebuah kesimpulan besar hasil dari rangkuman tulisan-tulisan yang ada. Kita akan bisa membuat sebuah ilustrasi bagaimana perkoperasian kita ke depan. Lalu kemudian kesimpulan. Nanti kesimpulan saya akan bantu untuk menyimpulkan dari seluruh hasil pemikiran kontribusi kita. Nah, struktur penulisan nanti yang kita akan buat, kita menggunakan basis penulisan ilmiah. Jadi yang paling utama nanti di abstrak. Jadi ini kita nanti hasil tulisan kita akan kirim ke jurnal. Ya, kita akan kirim ke jurnal sehingga kita punya angka kredit ya buat kita. Nah, nanti dari jurnal ini kita akan modified menjadi tulisan yang agak populer yang ada di dalam Kapita Selecta. Nanti untuk merekonstruksi tulisan saya sendiri akan turun tangan yang akan membantu. Jadi nanti yang menjadi basic pertama adalah Bapak Ibu sekalian menulis untuk tulisan ilmiah ya dengan sistematika yang paling sederhana ya, dari ada pendahuluan, permasalahan, pembahasan dan kesimpulan. Jadi cukup sederhana seperti ini saja. Ya. Lalu kemudian isu-isu penting yang nanti akan menjadi bahan kajian kita di dalam tulisan, kita ke depan akan menghadapi isu-isu yang sangat penting, yaitu tentang teknologi blockchain. Kemudian tentang artificial intelligence. Kita akan berhadapan dengan bonus demografis, bukan geografis, mohon maaf, bonus demografis. Lalu kemudian ada multikultural. Ya, ada isu tentang multikultural. Kemudian bicara tentang well educated. Kemudian bicara tentang basis komunitas, community base. Ini menjadi isu yang berkembang di dalam dunia ilmiah saat ini. Ketika ada bicara tentang tulisan tentang ekonomi, maka selalu akan bersentuhan dengan isu-isu ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita nanti akan menulis ya di dalam pendahuluan. Saya berharap Bapak Ibu sekalian bisa
menggali current condition atau existing condition, kondisi saat ini, tentunya itu adalah basicnya data. Nah, data-data nanti kita akan elaborasi bersama ya. Saya akan bantu juga misalnya mengenai data perkoperasian kita misalnya. Kemudian data hasil dari penilaian kesehatan yang selama ini dilakukan oleh kementerian misalnya. Kemudian data misalnya tentang hasil program kerja modernisasi koperasi di kementerian gitu ya. Jadi kita akan mengakses data-data terkini tentang kondisi koperasi kita ya dari regulator. Ya karena selama ini tidak ada baseline tentang perkoperasian yang dihasilkan oleh lembaga riset atau perguruan tinggi. Jadi kita selama ini datanya sekarang yang bisa kita ambil data dari Kementerian Koperasi dan Bappenas. Bappenas juga sudah mulai gathering data dari mulai tahun 2019. Jadi 5 tahun terakhir lumayan ada data dari Bappenas. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ini menjadi sesuatu hal ya karena hasil studi tentang perkoperasian ini sangat langka sekarang, gitu sehingga ketika kita nanti akan menulis ini akan menjadi sesuatu yang berharga ya dalam dunia akademis kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, berikutnya adalah ini yang sudah sempat saya tampung ya di dalam Google Form yang sudah diisi oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi kita hari ini kita sedang menulis ya sebetulnya kita sekarang sudah mulai merangkai pemikiran di tanggal 4 ini kita akan mulai. Lalu kemudian tanggal 2 Mei kita sudah mulai akan present tentang konsep dasar perkoperasian oleh Pak Iwan Mulyana. Lalu kemudian Pak Eri beserta dengan tim. Ini nanti tentunya penulisnya bisa lebih dari satu ya, karena kebetulan kemarin yang sudah terakomodir dan masuk ke dalam link Google Form, ini yang ada di sini ya, bagi Bapak Ibu sekalian yang belum sempat mengisi di dalam Google Form, masuk ke dalam tim. Ya nanti karena di dalam bab ini terdiri dari beberapa subbab ya, minimal ada 3 subbab. Nah, di situ nanti bisa kita memberikan kontribusi untuk penulis-penulis kebetulan yang belum masuk ya ke dalam tabel ini. Ya, nanti ada Bu Irma masuk ke kondisi perkoperasian Indonesia saat ini, kemudian Bu Rosti, Bu Eva masuk ke model koperasi menuju Indonesia Emas, kemudian Bu Ucu ke implementasi visi Indonesia Emas 2045. Kemudian Reza, studi koperasi sukses di Indonesia. Pak Wawan, tantangan dan solusi. Ya, jadi sebetulnya dari mulai 2 sampai ke 7, kita sebetulnya sedang melakukan identify. Kita sudah sedang melakukan sebuah mapping yang ada saat ini, gitu ya. Lalu kemudian kita akan bicara tentang tantangan dan solusi dari kondisi yang ada untuk ke depan. Nah, kemudian akan dirangkum oleh Pak Adri Arisena untuk bicara tentang masa depan perkoperasian dengan menggunakan baseline data, informasi, dan tulisan yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu semuanya. Gitu ya. Nanti kemudian di akhir adalah kesimpulan dari keseluruhan ini. Ada ya. di grup. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini outputnya apa gitu ya, kita nulis ya. Outputnya apa? Outputnya adalah kita ingin mempersembahkan sebuah buku Kapita Selekta Perkoperasian Indonesia. Itu satu. Kemudian yang kedua, outputnya bahwa kita sebagai akademisi, tulisan kita akan kita jadikan sebagai salah satu artikel ilmiah yang kita akan masukkan di dalam jurnal. Ya. Tidak usah khawatir Bapak Ibu sekalian, insya Allah saya secara pribadi akan support penuh. Maksudnya misalnya ada yang belum eligible masuk sebagai artikel ilmiah misalnya, ya saya akan berusaha semampu yang bisa saya lakukan, ya saya akan bantu, ya sampai menjadi
eligible gitu ya untuk masuk ke dalam jurnal. Jadi yang penting Bapak Ibu sekalian tetap semangat aja nulis. Nanti kita akan monitoring, kita akan pantau ya setiap pekan, setiap minggu, setiap hari Rabu. Ya setiap hari Rabu kita akan pantau. Nah, nanti sesuai dengan jadwal di atas di sini. Ini tulisan sudah siap ya di masing-masing jadwal timeline-nya. Lalu kemudian kita akan buat webinar. Jadi nanti misalnya Pak Iwan Mulyana tanggal 2 Mei itu hari Rabu Pak Iwan. Nanti Pak Iwan siap untuk presentasi hasil pemikirannya, hasil tulisannya, ya. Nah, nanti kita akan membuat nanti kita akan desain apakah dalam bentuk podcast ataukah nanti kita akan desain misalnya dalam bentuk semacam apa namanya webinar ya. Jadi satu arah atau kita akan buat dalam bentuk secara interaktif. Itu nanti kita akan pikirkan lebih lanjut tapi kita akan lakukan diseminasi sesuai dengan timeline ini. Itu ya dari hasil tulisan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti outputnya tentunya kita bisa terbit ke jurnal, kemudian kita punya video ya, kita punya video paparan kita yang kita akan share ya sebagai salah satu kontribusi untuk menyebarluaskan tentang ide-ide, gagasan dan sekaligus pandangan kita tentang koperasi Indonesia itu seperti apa dari versi kita ya, dari versi kita itu. Lalu kemudian tentunya kita bisa terbitkan dan dapatkan ISBN serta HAKI. Ya, di sini saya kira output satu langkah tapi kita bisa dapatkan beberapa output ya, satu kegiatan tapi kita bisa dapat beberapa output. Dan sampai saat ini belum ada sponsor. Jadi saya perlu sampaikan ke Bapak Ibu sekalian, sampai saat ini belum ada sponsor. Kita lakukan ini karena tadi niat tulus kita untuk memberikan kontribusi pemikiran gitu ya. Itu yang menyemati kita dan sebagai dasar dari aktivitas yang kita lakukan saat ini. Jadi kita nulis ini bukan karena sesuatu secara materi, tapi kita ingin berkontribusi pemikiran terhadap perkoperasian kita. Jadi saya kira itu Bapak Ibu sekalian, kalau masih berkomitmen untuk terus melanjut kolaborasi bersama, kita niati dengan Bismillah, yang mudah-mudahan ini bisa terwujud dengan segala kelemahan dan keterbatasan yang ada. Kita akan lakukan ini, mulai hari ini kita akan siapkan. Dan Bapak Ibu sekalian, nanti kalau ada sesuatu hal boleh menghubungi saya secara pribadi terkait dengan penulisan ini. Kalaupun nanti ada yang ingin didiskusikan secara bersama, kita tentunya tetap akan monitor, ya akan monitoring. Demikian Bapak Ibu sekalian, kurang lebih ya 30 menit pas nih. Tadi kita awali di 9.13, sekarang 9.43. Baik Bapak Ibu, boleh kalau misalnya ada yang ingin memberikan masukan, kemudian atau mungkin juga ide-ide terkait dengan keterbatasan tadi yang sudah kita sampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Keterbatasan kita yang pertama memang ini nggak ada dukungan finansial ya, belum ada dukungan finansial. Ya karena kebetulan di kampus kita juga hal ini sudah sempat saya sounding ya, tapi terkait dengan pembiayaan dan pendanaan belum terespon secara positif. Tapi saya berharap Bapak Ibu sekalian tetap semangat karena semangat kita tadi memberikan kontribusi pemikiran. Jadi ini pun kita nanti kita akan gotong royong, kita koperasi basisnya gotong royong, jadi kita juga akan elaborasi dalam bentuk implementasi. Mudah-mudahan kita kuat ya untuk bisa menyelesaikan ini sampai pada saatnya nanti di hari ulang tahun kita bisa persembahkan sebuah pemikiran ya, sebuah buku yang berisi tentang pemikiran tentang koperasi kita ke depan. Demikian sih Bapak Ibu sekalian. Silahkan kalau ada ya Bu Rima. Mangga Bu Rima, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini mungkin pertanyaannya teknis saja, Prof. Di yang author yang dibagikan sebelumnya memang ada bab, ada subbab. Nah, misalnya contoh yang saya di bab 4 itu ada 3 subbab. Nah, secara teknis apakah tadi tim ini kita pilih sendiri teman-teman untuk menulis 2 tulisan lainnya, kan saya ada 3 ya. Nah, ataukah ini kita menunggu yang daftar ke sana ya, maksudnya ke lewat Bu Feby, sehingga kita bisa dari awal nih sebelum libur itu misalnya bagi tugas ya, atau bagaimana. Nah, dari masing-masing bab ini misalnya kalau ada 3 subbab, apakah kita jadi menulis 3 artikel mungkin begitu ya, Prof. Dan nama saya Rima, Prof, bukan Irma. Itu saja mungkin Prof sementara. Dan mungkin sistematika buku nanti setelah artikel saja mungkin. Lanjut. Ya, baik, terima kasih, Prof. Baik Bu Rima, terima kasih. Langsung saya respon saja, takut lupa, saya nggak sempat nyatet. Kalau nggak salah ada 3 poin yang disampaikan oleh Bu Rima. Yang pertama terkait dengan penulis di dalam bab, apakah 1 orang atau 3 orang atau boleh lebih dari itu. Ya, kalau boleh saya menjawab, 1 bab bisa ditulis lebih dari 1 orang. Nah, kemudian siapa yang menentukan? Yang menentukan tim intinya. Jadi sebagai koordinator, karena sudah sempat menulis dan mengusulkan di dalam Google Form sehingga sudah terdata. Jadi mohon izin keikhlasannya untuk mengkoordinasi teman-teman lain yang berkenan untuk ikut menulis di dalam bab yang bersangkutan. Jadi begitu Bu Rima. Silakan Bu Rima bisa mengajak teman-temannya, mudah-mudahan 1 subbab juga bisa menjadi 1 tulisan ya dalam sebuah artikel gitu. Jadi nanti konsepnya seperti book chapter konsepnya, tapi nanti dalam penyajiannya kita akan buat sebagai tulisan populer. Makanya biar ada 2 output. Jadi output yang pertama adalah artikel ilmiah yang akan kita kirimkan ke jurnal sehingga kita punya angka kredit untuk penulisan riset itu. Kemudian yang kedua adalah kita akan lakukan parafrase. Ya saat ini ada 3 teknologi yang bisa digunakan untuk parafrase Jenny EA. Ini beberapa dosen saya ajak untuk belajar seminggu 2 kali Jenny. Kemudian kita bisa menggunakan Yumata ya untuk parafrase. Kemudian Perplexity ya. Nah, nanti tapi yang paling canggih adalah saat ini Jenny dengan Yumata. Ya, nanti dalam kesempatan ini kita tetap terus kalau maaf, saya akan fokus kepada pertanyaannya Bu Rima dulu saja. Tadi terkait dengan penulis. Kemudian yang kedua, jadi lupa ya Bu Rima, saya nggak nyatet tadi. Apalagi ya Bu Rima? Udah itu saja Pak Haji. Masih ke mute? Bu Rima masih ke mute? Ya, Prof, jadi tentang tim, kemudian jadi 3 artikel, dan yang ketiga itu tentang nanti konversi ke buku jadi beda lagi itu tentang tulisan. Ya, ya Bu Rima, mudah-mudahan sudah terjawab tadi dari saya. Atur nuhun Pak Iwan, mangga. Iya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof, kan saya ke bagian yang nomor 1 ya, tentang konsep koperasi yang meliputi sejarah koperasi, kalau nggak salah nilai koperasi dan prinsip koperasi ya Prof ya. Iya. Berarti itu kan ada 3 juga, berarti masih bisa ya orang untuk bergabung dengan saya ya Pak ya. Iya, Kang Iwan, mangga. Bisa lebih dari 1.
Karena Oh iya, untuk iya. nulis artikel juga boleh lebih dari satu kan Iya, nanti iya, iya. Baik, terima ya kasih. Nah, bisa. ini Prof, saya cuma hanya ingin nanya kan terkait misalkan dengan sejarah koperasi itu, apakah sejarah koperasi yang di Indonesia saja atau termasuk yang di luar gitu, Prof? Ini saya sedikit ini ya supaya nanti jelas ininya tulisannya. Ya. Jadi kalau mau bicara tentang koperasi Indonesia juga nggak bisa terpisah ya dari gerakan koperasi dunia. Ya, Jadi mau tidak mau kita akan cerita dikaitkan tentang ini ya, ya, oke. betul. Kita bisa cerita ada koperasi di Indonesia itu dulu sejarahnya bagaimana sih gitu ya. Ya, oke. Masuknya lewat mana, lewat organisasi apa, lewat siapa. Hmm. Nah, itu pasti Ya, akan cerita iya, di oke. Nah, hulunya itu. iya. Akan cerita di hulunya. Ya. Iya, kan Prof begitu banyak ya tulisan-tulisan terkait dengan itu dari berbagai macam buku yang di Indonesia yang ada misalkan ya di perpustakaan ini aja di Ipopin gitu ya. Nah, kemudian tentunya kan kekurangan saya adalah yang referensi yang luar. Nah, saya tadi coba di pagi hari melakukan komunikasi dengan chat GPT gitu ya Pak ya. Eh, Mhm. terkait dengan referensi apa yang bisa digunakan untuk menjelaskan definisi koperasi. Ternyata keluar yang diberikan referensi oleh chat itu kan buku-buku asing gitu ya, buku-buku asing. Lalu saya coba untuk ini, saya minta definisi apa yang diberikan oleh buku itu, pengarang ini, tahun berapa ini terbitnya gitu ya, di mana edisinya. Nah, kemudian menjelaskanlah sedemikian rupa. Apakah kalau misalkan di chat GT dia memberikan definisi dengan bukunya apa namanya edisinya, pengarangnya lengkap, apakah itu juga masih bisa kita gunakan dong ininya langsung kan karena kita kalau ke buku aslinya misalnya kalau tapi oleh saya sih tadi dibuka-buka di Google oh ada gitu tapi kalau tidak Oke. ada misalkan di Google kan boleh. Oh, jadi yang kaya itu dibahas Ya, ya, gimana? Kang Iwan, punten. Eh, eh, Bu Ami, suaranya masuk. Bu Ami di mute dulu. Ya. Ya, makasih Bu Ami. Lupa. Ya, Kang Iwan, gini Kang. Jadi untuk penulisan kita gunakan seluruh fasilitas pendukung yang bisa kita gunakan. Jadi Oh kalau iya. sekarang Iya. kita mau nggak gunakan itu, kita sendiri yang rugi. Pasti butuh waktu text time yang sangat panjang waktunya. Betul. Ya, Iya, jadi iya. silakan dimanfaatkan saja. Nanti Oke. tugas saya adalah membantu, misalnya begini. Kalau di dalam penulisan kita nggak lakukan parafrase dan kemudian kita lupa langsung meng-copy paste ke dalam tulisan, itu akan kebaca oleh EA ya bahwa itu tulisan Ya, dari EA. Makanya nanti lakukan parafrase. Kemudian ya. saran saya tetap kita gunakan Mendeley. Jadi pada saat kita chat GPT kita dapat referensi dan literatur, kita bisa unduh, lalu kemudian kita simpan secara offline rujukan-rujukan yang ada itu di dalam storing di dalam data store kita. Jadi Ya. jangan dibiarkan Ya. dia tetap ada di cloud. Karena kalau ada di cloud, pasti akan merefer. Jadi ketika Ya. saya mereview tulisan misalnya di Scopus misalnya, kebetulan saya jadi reviewer di Scopus Q2 Emerald, itu ketika saya aktifkan seluruh fasilitas saya, site, kemudian Perplexity, kemudian saya aktifkan Umata, itu langsung akan muncul tuh Umatanya, akan muncul site-nya gitu. Ya, jadi ketahuan semua. Oh, ini berarti tidak apa namanya, tidak ditulis sendiri gitu. Nah, kalau sudah seperti itu, saya nggak bisa lanjut, ya nggak bisa lanjut untuk mereview. Saya kembalikan artikelnya, gitu. Oh, gitu. Ya, Ya. ya jadi nanti seperti itulah tekniknya. Ya. Ya, yang penting dicoba saja dulu ya, Prof ya. Coba dulu. Kemampuan Ya, saya dulu ya, Prof ya. siap. Ya. Ya, Pokoknya baik jangan terima berhenti. kasih, Prof ya. Nuhun. Nuhun. Wah, Pak Sami.
Ada lagi Bapak Ibu, mangga yang mau didiskusikan. Kang Mengenai Reza, itu Prof itu bisa kirim ya misalnya seperti gitu. Kang Ugi, Iya, itu Bu Rima dulu mungkin. Bu Rima. Ya tadi mengenai data-data terkini itu Prof itu bisa dikirim misalnya kan misalnya saya perlu data kesehatan tadi Prof bisa mensuplai kami ya terima kasih Prof Ya, dahuluan. ya Bu Rima. Nanti saya usul gini ya, kita bikin pusat data koperasi, ya pusat data koperasi. Tapi ini nanti terbatas ya, terbatas maksudnya kita nggak bisa share ke banyak orang. Jadi hanya untuk lingkungan terbatas kita saja. Barangkali nanti dari komunitas kecil ini kita bisa menjadi komunitas peneliti koperasi yang agak berbeda dengan peneliti yang lain karena kita memiliki data yang cukup ya untuk analisis kita. Jadi kebetulan saya sedikit ada akses ya ke Bappenas maupun ke Kemenkop gitu. Tapi Ya. tentunya ini terbatas ya, terbatas untuk internal kita. Jadi nanti coba semampu yang bisa kita lakukan. Kita mulai akan gather berbagai data-data tentang koperasi. Kita buat Google Drive ya di komunitas kita ini. Nanti silahkan diambil sesuai dengan kebutuhannya gitu. Ya sesuai dengan kebutuhannya. Termasuk buku-buku koperasi e-book online yang bisa kita tarik dari cloud. Kita masukkan aja di situ. Jadi nanti siapapun boleh ambil di antara kita, silakan ambil gitu, silakan ambil gitu. Ya, kita nanti tekniknya seperti itu biar memudahkan. Bu Rima, Bu Ya. Cuk, ada Ya, silakan, mangga. Ya. Tadi saya membaca dari yang sebelumnya bab 3 itu peran koperasi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Kemudian yang sudah disusun dan saya ada di situ judulnya adalah implementasi visi Indonesia Emas 2045. Itu kan berbeda ya kalau implementasi visi Indonesia Emas 2045 menurut saya adalah bisa dari berbagai sektor. Jadi yang mana yang dimaksud gitu. Kalau yang sebelumnya kan hanya peran koperasi dalam mewujudkan itu. Itu apakah saya kurang menulis atau bagaimana? Itu jadi ada perbedaan, Prof? Iya. Yang betulnya yang mana? Iya. Kalau nanti ada inisiatif ya dari Bapak dan Ibu terkait dengan judul dan subjudul, mangga ya. Jadi itu bukan bukan sesuatu yang mutlak, boleh dimodified. Yang kita perlu ambil esensinya adalah bahwa yang dimaksud oleh bab per bab itu saya sudah coba untuk buatkan ya di dalam buku panduan. Nanti mohon izin nanti saya share ya kembali saya share. Sebelumnya saya sudah pernah share. Mungkin ketika ditulis ulang oleh Mbak Femi mungkin ada yang kelewat gitu ya. Saya takutnya ada yang kelewat. Ini ada Mbak Femi ya, Mbak Femi. Ada. Halo. Mohon maaf, Oh ya. Rob. Jadi bukan terlewat, tapi yang dipilih itu adalah subjudulnya. Maka kita Oh. ganti menjadi judul yang memang belum diambil oleh dosen yang lain. Seperti itu, Prof. Oh. Yang kemarin ada 4 dosen yang sama, akhirnya kita masukkan ke judul yang memang belum diambil sebelumnya. Seperti itu, Prof. Oh. Yang kalau bab 3 Bu Feby punten ya, itu di sini ada peran koperasi, ada kata itu. Tapi yang terbaru hanya implementasi visi Indonesia Emas ya. Apa ada kekurangan gitu? Maaf Bu Ucu, kalau dilihat di sini yang dari Bu Feni yang awalnya Bu Ucu bab 3 itu ada double dengan Muhammad Fikri. Kemudian ini jadi yang di merah itu berarti yang double setelah yang lainnya nulis. Jadi mungkin Bu Femi jadi mengganti Ibu ke bab 6, asalnya bab 3. Kelihatannya seperti itu ya Bu Femi ya? Betul, Ibu. Kemarin sudah persetujuan dari Prof. Jadi yang sebelumnya itu memilih judul yang sama,
Jadi akhirnya kita masukkan ke judul yang memang belum diambil, belum ada yang mengambil gitu, Bu. Tapi Iya. mungkin apabila Ibu mau mengganti, konfirmasi ke Bapak mungkin ya, Kalau Prof. di dalam judul bab 6 ada kata koperasinya. Jadi kalau itu hampir mirip ya. Kalau Iya. kalau yang terbaru saya baca barusan implementasi visi Indonesia Emas 2024 itu kan luas sekali. Iya. Tapi kalau melihat bab 6 sih masih bisa koperasi ya. Mm-mm. Ya, saya kira Iya. itu mungkin ketinggalan kata itu. Terima kasih Prof udah paham. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Mbak Femi. Prof, Ya, sambil berjalan. Pak Ugi, mangga. iya, Prof, maaf sebelumnya, saya belum ngisi di Google Form, tapi saya tertarik untuk menulis yang di poin 7, Prof, yang studi kasus untuk koperasi sukses di Indonesia. Cuma saya coba-coba cari referensi, Pak, Prof, untuk koperasi sukses di Indonesia itu indikatornya apa? Saya coba cari rujukan di kementerian ya, Prof ya. Kebetulan ada mahasiswa S2M kita yang dari kementerian, saya coba menghubungi beliau. Kalau di kementerian itu adanya kriteria koperasi modern, Prof. Pertanyaannya, apakah itu nanti sama temanya atau harus dibedakan temanya? Itu yang pertama. Terus yang kedua, dari koperasi modern itu menurut di kementerian itu kan harus ada 2 pilar ya, Prof ya. Yang pertama pilar kelembagaan, yang kedua pilar usaha. Kalau pilar keusahaan itu salah satu kategori koperasi modern itu adalah anggota berbasis elektronik, rekrutmen anggota secara digital, manajemen yang profesional, rapat anggota udah online, terus dan lain-lain itu, Prof. Terus kalau pilar usaha ini ada orientasi usaha berbasis model bisnis, terus layanan anggota secara digital, terus pilar yang keuangan ini standar akuntansi, transparan, terus laporan keuangan secara digital gitu, Prof. Nah, untuk koperasi yang sukses kan belum tentu menerapkan ini loh, Prof. Gitu. Makanya saya menanyakan apakah masih bisa menambah sub untuk koperasi modern atau koperasi modern ini masuk ke koperasi yang udah sukses, Prof. Ya, ya, Pak Kang Ugi, ini menarik, karena kebetulan saya ada studi tentang itu. Nanti saya akan share bukunya ke Kang Ugi ya, buku tentang hasil studi Bank Dunia, ya, studi Bank Dunia. Lalu kemudian studi dari USAID tentang koperasi modern. Saya ada kemudian sudah di launch juga dipublish di International Journal dan sudah yang banyak merujuk tentang itu. Nah, lalu nanti apa yang kita ingin kita akan tulis? Justru yang kita akan tulis adalah mengenai berbagai paradoks, ya, mengenai berbagai paradoks. Jadi paradoks yang muncul itu apa? Ketika bicara tentang digitalisasi dan modernisasi koperasi, yang notabene adalah sebuah kemodernan dari suatu bisnis model ataupun sistem operasional dari koperasi kita. Namun ketika itu muncul, kemudian menjauh dari prinsip-prinsip koperasi itu sendiri, misalnya. Ya, nah ini nanti kita akan bicara tentang existing condition. Kita cerita aja tentang kondisi yang ada saat ini seperti apa. Kita akan bagi-bagi, gitu ya. Ada koperasi modern karena kriterianya sudah jelas. Kemudian ada koperasi yang berbasis komunitas. Justru di Bandung ini ada koperasi berbasis komunitas, ya, yang tidak menggunakan teknologi sama sekali, tapi komunitasnya sangat kuat. Nah, Kang Uki udah pernah dengar atau belum nih? Nanti pada saatnya kita bisa lihat. Itu hasil studi yang pernah kami lakukan dan Tidak kami bisa datangin, itu. gitu ya. Nah, kita justru dengan melihat suatu kenyataan dan realitas seperti itu,
kita sebetulnya ingin menarik kemana ke depan, itu ya. Kita ingin menarik kemana ke depan. Apakah mempertahankan local wisdom dengan suatu jenis bisnis model tertentu menjadi sebuah apa namanya, kita bisa menyebutnya sebagai sebuah keberhasilan juga, ya. Jadi disinilah nanti yang jadi begini, kita Pak Ugi, kita tidak melakukan sebuah penilaian ya di dalam studi yang kita lakukan bukan menilai baik dan jelek. Tapi kita akan memperlihatkan ini ada sebuah fenomena seperti ini. Ya, fenomena seperti ini. Itu. Nah, nanti yang akan kita berikan sebagai sebuah pandangan kita adalah nanti di solusinya. Di solusi. Ya, di bab yang bab ke-9. Di situ ada bicara tentang solusi, memberikan solusi. Nah, disitulah apa namanya kita pandangan-pandangan kita tentang bagaimana membuat koperasi kita ke depan menjadi kuat, membuat koperasi kita menjadi diperhitungkan di dalam perekonomian kita, misalnya bagaimana koperasi ke depan bisa memberikan solusi bagi masyarakat. Nah, ini nanti itu hanya di bab 9. Sedangkan bab-bab lain itu sebetulnya sifatnya kita melakukan sebuah sebuah mapping, sebuah pemetaan itu. Dan di situ kita tidak memberikan sebuah assessment. Ya, kita nggak akan memberikan assessment. Nah, itu kurang lebihnya, Mas Kang Ugi. Ya, mangga Prof. Terima kasih. Terima kasih, sami-sami. Ada lagi Bapak Ibu yang bisa kita diskusikan? Boleh, Prof? Mangga. Reza. Mengenai yang studi kasus, Prof, yang koperasi sukses itu, kalau misalkan dari hasil studinya ini di apa namanya, di breakdown lagi gitu, Prof, ya, ke bawah gitu ya. Di situ ada tentang umpamanya dampak positif gitu ya, dampak positif apa namanya, koperasi sukses itu terhadap ekonomi lokal gitu umpamanya, atau ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Nah, mungkinkah nanti kita akan bisa menggunakan apa namanya, permodelan gitu, Prof? X, umpamanya X adalah koperasi dengan umpamanya ada apa namanya mediasi untuk menuju bisnis performance koperasi yang lebih bagus. Mungkin di situ ada mediasi seperti inovasi, seperti kalau yang saya sedang teliti itu tentang green innovation, Prof, atau dengan apa namanya sesuatu yang hijau-hijau lah sekarang gitu, Prof. Apa nanti mungkin bisa arah sana, Prof? Ya, Kang Reza, bisa sekali. Pokoknya kita nggak usah khawatir dan takut untuk menulis apapun yang saat ini menjadi concern kita. Silahkan, Kang Reza. Kita tulis aja. Ya, kita tulis aja. Nanti mungkin mentransformasi dari karya ilmiah ke dalam buku populer. Itu nanti yang menjadi tugas saya, Kang Reza. Saya akan bantu. Itu. Jadi, rekan-rekan Bapak Ibu dosen nulis aja sesuai dengan kompetensi masing-masing, sesuai dengan preferensi masing-masing, sesuai dengan expertise masing-masing gitu, untuk kita bisa hasilkan karya tulis yang bisa kita muat di dalam jurnal. Nah, itu target pertama. Nah, kalau itu sudah selesai, itu sudah jadi, untuk mentransformasi ke dalam tulisan populer, kita sama-sama, kita akan bantu sama-sama untuk menjadi bagian dari buku yang terintegrasi dalam Kapitas Recta. Itu, Kang Reza. Kalau misalkan ada umpamanya kita mencoba out of box gitu, Prof, ya. Kenapa sih kita meneliti tentang koperasi yang sukses? Kenapa tidak kita teliti koperasi yang tidak sukses? Bisa nggak, Prof? Mungkin paradoksnya seperti itu gitu. Ya, boleh juga. Seperti tadi yang saya sampaikan, Kang Reza, mangga ya. Kalau kemudian kita ingin mengelaborasi dan itu bermanfaat, menjadi sebuah kontribusi pembelajaran, lesson learn bagi
pengambil kebijakan dan bagi para pelaku di perkoperasian kita ke depan, tidak menutup kemungkinan dan itu sangat bagus. Ya, cuma tadi yang menjadi barriers di kita ini, kalau gagal itu yang diwawancarai sulit, ya sulit. Jadi misalnya Kang Reza mau ketemu dengan pengurus Indosuria, pasti akan lari-lari Kang Reza. Ya, orangnya susah ditemui. Namanya kadang petugas dan aparat untuk ketemu aja susah, apalagi kita, gitu ya, ibaratnya gitu. Tapi kalau itu Tapi bisa, kan kita sebenarnya bisa pakai analisis kuantitatif, Prof. mangga. Bisa pendekatan kuantitatif dari laporan keuangan bisa. Ya, ya misalnya dengan menggunakan Altman. Saya juga gunakan itu. Kita gunakan Altman atau Springgate. Ya, gunakan Springgate. Nah, dari situ kita bisa memprediksi dengan data keuangan yang ada itu koperasi sebetulnya akan gagal pada tahun berapa dan kemudian apakah itu betul-betul gagal juga gitu. Nah, itu bisa itu. Ya dari pendekatan kuantitatif, ya pendekatan keuangan. Oke, baik Prof, terima kasih Prof. Bisa. Itu bagus banget Kang Reza. Terima kasih Prof. Ya, sama-sama. Ada lagi Bu Eva dari Jogja? Ada yang ingin didiskusikan? Ini Eva sedang menulis semua, Prof. Masih junior, baru belajar menulis, Prof. Mohon bimbingannya, nggih, Prof. Siap. Mbak Eva, alumni dari UI juga? Saya dari UII, kebetulan, Prof. Tapi masih menempuh S3, baru semester 3. Home base-nya di UII juga? Home base-nya kemarin di Amikom, tapi sampun resign. Kemarin sedang menuju ke Universitas Alma-Ata, Prof. Di Jogja juga. Jogja. Iya. Iya, Mbak Eva, terima kasih ya sudah berkenan untuk join. Saya juga ada kegiatan di Jogja, mungkin nanti kita bisa komunikasi, Mbak. Saya mendirikan koperasi multi pihak di Jogja bersama dengan Putra Sulung Sultan, Mbak Yu, dan sudah berdiri kemarin bulan Maret kemarin. Berbasis pada blockchain dan kita punya 7 komunitas di Jogja. Ada komunitas UMKM, ada komunitas petani, pekerja informal, guru dan dosen. Nah, guru dan dosen nanti Mbak Eva bisa masuk ke komunitas guru dan dosen. Oh, baik Prof, baik Prof. Iya. Dan kantornya di Jalan Ireda. Di Jalan Ireda. Nanti aplikasi platformnya juga nanti kita bisa share ya. Nanti Bapak Ibu sekalian, saya sekaligus memperkenalkan koperasi multi pihak yang kita bangun dengan komunitas di Jogja, dengan ada dari ITB yang membangun sistemnya dari ITB dari Bandung, ya kemudian teman-teman UGM, lalu kemudian komunitas UMKM. Jadi berkolaborasi nih ceritanya, berkolaborasi. Kebetulan saya dipercaya jadi ketua umumnya, ada di Ikopin, ketua umumnya ada di Ikopin. Ya, alhamdulillah dipercaya. Mudah-mudahan itu menjadi salah satu solusi ke depan karena semua basisnya adalah online, digital, ya basisnya adalah digital. Baik mulai dari pendaftaran, kemudian eligibilitas keanggotaan, scoringnya, lalu kemudian masuk ke dalam kegiatan bisnisnya juga berbasis digital semua. Kita ada marketplace, kemudian ada transportasi online, kemudian kita punya kegiatan untuk shop e-commerce. Lalu kita juga ada kegiatan untuk literasi dan edukasi berbasis online. Jadi online semua.
Ya, kita online semua. Nah, Jadi kalau iya, Mbak Eva. Nah, kita dikasih kesempatan sama Sultan untuk mengelola parkir. Jadi kan sekarang rencana mau dibuat feeder ya di Jogja, Mbak. Jadi eh, bis-bis umum itu nggak boleh masuk nanti. Jadi semua ada di luar Jogja, akan dibangunkan pusat perparkiran. Nah, di pusat perparkiran itu nanti ada UMKM di situ. Ya, kita akan dirikan pusat UMKM di situ. Jadi kalau kita nih dari mau masuk Jogja nih dari Bandung misalnya, itu nanti parkirnya di luar Jogja, maksudnya pakai feeder. Nah, feeder itu nanti basis online transportasinya kita yang bangun, kemudian perparkirannya juga koperasi yang akan bangun. Ya, ya kurang lebihnya nanti itulah. Nanti lebih jauh lagi nanti kalau di Jogja kita bisa cerita. Tapi insya Allah akan memberikan warna baru, ya akan memberikan warna baru karena aktivitas bisnis di baseline di grassroots itu kita akan bangun dengan menggunakan koperasi. Jadi kebetulan beliau Susuhunan tidak berkenan kalau pakai korporasi. Ini pembelaan yang luar biasa, ya pembelaan terhadap koperasi yang luar biasa menurut saya, dan titik tolak ada di Jogja itu juga menjadi sebuah sejarah saya kira. Menarik Mbak Eva, ini informasi awal ya. Kita belum publish karena kalau kita publish terlalu dini takut diserang. Kita belum cukup kuat, jadi masih membangun seluruh instrumennya sedang dibangun, termasuk instrumen regulasinya juga. baik, Prof. Izin, Prof. Berarti kalau misalkan Eva badhe sowan ke tempat koperasi itu sakit nggak, Prof? Insya Allah sakit. Bergabung gitu, Prof. Silakan, Nggih. silakan. Nggih, Iya, bisa, baik. Mbak. Matur nuwun, Prof. Sami-sami. Nun. Baik, Bapak Ibu, terima kasih sudah berkenan untuk join. Jadi kesimpulannya, kalau ada yang masih mau didiskusikan, mangga. Kalau tidak ada, saya kira sudah cukup. Kita tetap berkomunikasi, keep kontak. Juga kita akan sharing nanti di grup. Grup kita ada 2 ya, ada di klinik sama ada di yang baru dibuat oleh Mbak Femi kemarin. Mbak Femi, apa Mbak Femi? Ya ada 2 grup kan nggak salah. Menulis buku. Penulis buku ya, penulis buku. Baik Bapak Ibu sekalian, atur nuhun partisipasinya, kontribusinya. Mudah-mudahan diberikan keringanan langkah, kemudahan, kelapangan, dan tentunya kesempatan kita untuk bisa menulis. Ada suatu output yang kita berikan, kontribusi kita pada bangsa, bagaimana menjadi salah satu bagian dari yang bisa melakukan perubahan dari hal yang sangat kecil, mulai dari sebuah tulisan, mudah-mudahan bisa menginspirasi pada seluruh bangsa. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas berkenan dan waktunya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima Matur kasih. nuwun. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.